Rekan-rekan kita mulai ya. Nanti akan bertambah nih jumlahnya. Tes sekali lagi Pak Mulyono, suara saya jelas? Jelas, Pak Safi. jelas, suaranya jelas. Baik, kita mulai aja ya. Pertanyaan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sebelum kita mulai acara kegiatan kita yang insya Allah penuh kebajikan ini, yaitu Masako, Marine Sharing Knowledge, yang menjadi salah satu budaya perusahaan kita, yaitu learning continuously. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah Tuhan kita semua, karena berkat rahmat dan fadilahnya lah kita semua yang hadir pada kegiatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, saya mewakili manajemen PT PMS Group ingin menyampaikan terima kasih dan menyapa kepada Bapak Dr. Gancar Hermananto yang pada pagi yang cerah ini akan mengedukasi kita, sharing pengetahuan terkait dengan salah satu agenda strategis BUMN termasuk Pelindo 3 dan seluruh subsidiary yang ada di bawahnya, salah satunya adalah PT PMS Group ini. Pada pagi hari ini sengaja PT PMS Group mengundang Bapak Gancar, Dr. Gancar, yang insya Allah akan memberikan gambaran tentang apa sih sebetulnya kata-kata transformasi itu atau transformation itu. What is the transformation? Kemudian apa-apa aja sih nanti yang harus kita pahami terkait dengan transformasi ini, karena pada saat ini kita sedang giat-giatnya melakukan akselerasi core value BUMN, yaitu akhlak yang terdiri dari amanah, kemudian K-nya itu kompeten, H-nya itu harmoni, L-nya itu adalah loyal, A-nya adaptif, dan terakhir adalah kolaboratif. Nah, nanti perlu kita dengarkan dan simak sama-sama, karena salah satu keberhasilan dari tujuan BUMN mengintroduksi core value akhlak ini adalah salah satu metodenya adalah yang kita kenal dengan personal transformation. Karena itu sebagai pribadi-pribadi para pegawai yang tentunya harus memiliki value ya ketika kita bekerja sama atau bekerja di PT PMS Group ini, kita harus memiliki value-value personal sehingga kita bisa berguna bagi bangsa dan negara ini. Mungkin tidak terlalu lama, silahkan nanti Bapak Gancar, waktu sangat panjang untuk Bapak, hampir 1 jam, nanti 15 menit ditutup dengan kegiatan tanya jawab. Demikian untuk Bapak Gancar, kami persilahkan. Terima kasih Pak Safi. Terima kasih juga atas undangan yang luar biasa dari teman-teman di PMS. Selamat pagi kepada semua pimpinan dan tim Pelindo Marine Service. Ini kedua kalinya saya diminta berbagi. Alhamdulillah ini kesempatan yang luar biasa. Di hari Jumat lagi berbaginya. Semoga bisa menjadi amal kita bersama, menjadi bentuk di mana kita belajar ilmu dunia dan akhirat. Nah, moga-moga ini yang kumpul bukan hanya kita dari bangsa manusia, tapi dari bangsa malaikat ya Pak Safi. Karena kalau kita mengkaji ilmunya Allah, ini yang kemudian ikut hadir adalah juga malaikat. Izin untuk share materi. Jadi biar luas. Materi yang saya munculkan adalah tentang transformer nih. Bentar, saya tunggu dibesarkan dulu. Oke. Bapak Ibu tentunya sudah kenal dengan transformer ya, sudah sering lihat filmnya.
Nah, kita berusaha memunculkan nih bahwa kita juga sebetulnya transformer dan tidak perlu seperti transformasi superhero dari Clark Kent menjadi Superman, dari Bruce Wayne menjadi Batman yang harus merubah kostum. Bahwa kita bisa menjadi hero dengan kostum yang kita pakai sekarang. Kapanpun, dimanapun. Jadi tidak perlu harus kemudian bilang berubah, kemudian menjadi Power Ranger dan seterusnya. Jadi pada dasarnya kita akan mendiskusikan filosofi sebagai seorang transformer dan nanti bagaimana untuk aktivitas pelatihannya yang juga kita coba lihat dari filosofinya. Dan nanti insya Allah kita akan mencoba mengkaitkan dengan apa yang saya dapatkan dari surat Al-Luqman, Pak Safi. Oke. Bahwa pada dasarnya sebagai transformer artinya kita harus selalu siap terhadap transformasi. Itu yang kemudian judul yang saya munculkan. We are transformer. Kita ini siap untuk menjadi pengubah dan juga mengikuti perubahan. Nah, tadi seperti disampaikan, apa sih transformation itu? Secara umum, definisi yang dimunculkan dari kata-kata transformasi adalah perubahan yang radikal dari berbagai dimensi organisasi, baik people, proses, sistem informasi maupun teknologi. Dan dari diskusi di Harvard Business Review, bahkan kemudian teknologi bukan satu-satunya, walaupun itu digital transformation. Yang lebih penting adalah masalah people-nya. Nah, inti dari transformasi adalah bertujuan untuk adanya tambahan value yang substansial. Ada perubahan yang memang fundamental. Nah, padahal tidak mudah untuk melakukan perubahan dan bentuk dari perubahan sudah sejak dulu muncul, baik dalam istilah restructuring, downsizing, kemudian ada istilah total quality management, banyak istilah-istilah yang sudah dimunculkan oleh dunia konsultasi manajemen dan dunia akademisi. Intinya tetap sama bahwa perusahaan menginginkan adanya perubahan. Dan tentunya karena kompleksitas perubahan yang terjadi, ini menimbulkan risiko. Dan risiko yang kemudian harus dihadapi salah satunya adalah adanya penentangan dari pihak internal. Karena merasa tidak sesuai dengan apa yang selama ini dijalankan. Nah, maka di dunia akademisi kita juga belajar masalah organizational change. Manajemen perubahan, bagaimana kita melakukan perubahan dalam organisasi. Nah, ya, jadi inilah transformasi, intinya adanya perubahan yang radikal, yang kemudian sangat substansial dan fundamental untuk mengubah berbagai dimensi dalam organisasi, baik people-nya, proses, sistem informasi maupun teknologi. Nah, kembali kepada kenapa kita harus melakukan perubahan dan kenapa kita harus berubah. Nah, ini kemudian saya coba kaitkan dengan filosofi hidup nih. Bahwa pada dasarnya kita memang manusia yang hidup untuk menghadapi perubahan. Kita tidak diciptakan untuk menghadapi status quo. Kita tidak diciptakan untuk menghadapi stabilitas. Kita mengenal, terutama Bapak Ibu yang Muslim, bahwa kita akan hidup di 5 alam. Tidak termasuk alamnya Mbah Dukun. Alamnya Mbak Dukun udah enggak terkenal lagi sekarang. Adiknya Fetty Vera itu kan alam ya namanya. Nah, ada 5 alam yang akan kita jalani sebagai manusia. 3 alam sudah kita jalani. 2 alam masih belum. Kita sudah melewati alam roh. Kita tidak sadar kita di sana, tapi pada saat di alam roh kita masih wujudnya hanya roh saja, itu sudah kemudian ditanya, bukankah aku adalah Tuhanmu? Dan itu di surat Al-A'raf dimunculkan bahwa diri kita sudah bersaksi benar. Bahkan kami menyaksikannya. Nah, di alam rahim kemudian roh ini bertemu dengan ragawi, ada badan. Tapi kemudian antara roh dan badan ini mulai dipertemukan sekitar 40 hari masa kehamilan ibu. Jadi raga mulai disatukan dengan roh.
ada dua dimensi. Jadi pertama hanya roh saja, yang kedua kemudian di alam rahim sudah bergabung antara roh dengan badan kita. Dan kita sudah melewati itu tanpa kita sadari. Tapi setiap kita pasti melewati itu, kecuali untuk Nabi Adam. Nah, kita sekarang di alam dunia nih. Ketika lahir ke dunia, bahwa kita sudah menyatakan, benar ya Allah, bahwa kami menyaksikan Engkau adalah Tuhan kami. Sudah terlupakan semua oleh kita. Ketika lahir, kita lupa sama sekali kita ada menyampaikan hal itu. Tapi nanti di hari malam pertama kita meninggal, pertanyaan yang dimunculkan adalah siapa Tuhanmu? Jadi kita sama-sama berada di titik zero ketika kita lahir, tapi nanti dalam barzah akan muncul pertanyaan, bukankah aku Tuhanmu? Kita diminta kembali ke masa di alam roh nih. Dan di alam dunia ini, ada unsur yang ketiga yang bergabung. Kalau tadi di alam rahim, ada roh dan badan. Kalau di alam ketiga, alam dunia ini ada dimensi ketiga yang masuk. Yaitu akal kita nih. Jadi kalau di alam rahim kita tidak mikir. Tidak ada memfungsikan akal. Nah, ketika lahir, akal ini mulai kemudian berproses. Dari kondisi zero sampai kemudian kondisi nanti kita meninggal, akal itu kemudian berfungsi, difungsikan. Nah, sehingga kita hidup di alam dunia hingga meninggal nanti, intinya adalah mencoba untuk kembali menemukan jawaban kita terhadap pertanyaan, apakah aku Tuhanmu? Nah, jadi sebetulnya udah diberi contekan nih ujiannya apa nanti. Tapi kita seringkali lupa untuk mencari jawaban terhadap ujian itu ketika di alam dunia ini. Pertanyaannya tidak ada di sana. Ya. Di atas. Kemudian di alam barzah ini ada dimensi lain yang kemudian bergabung, yaitu badan, kemudian roh, sudah terpisah dari badannya. Kemudian ada unsur lain yang berkumpul dengan kita, yaitu amal ibadah kita. Amal kita akan menjadi entitas tersendiri, bergabung bersama kesadaran kita. Dan menemani kita. Jadi kalau amal kita buruk, yang menemani kita adalah buruk. Kalau amal kita baik, maka orang ganteng, orang cantik yang akan menemani kita. Walau alam bisawab. Saya belum pernah meninggal juga, tapi ya beritanya sih seperti itu. Nah, jadi setiap dimensi kita mengalami perubahan bentuk, mengalami perubahan kondisi. Di alam roh hanya roh saja, alam rahim ada badan dan roh, alam dunia ada roh, badan, dan akal kemudian yang berfungsi. Di alam barzah ada tambahan entitas, yaitu amal. Di padang mahsyar, kesemuanya kemudian bersama nih. Maka kita perwujudannya bisa menjadi berbeda dengan ketika kita di dunia. Yang sudah sepuh bisa jadi menjadi muda dan tambah ganteng karena amalnya, atau bisa jadi tambah buruk karena amal buruknya menjadi sudah bersatu dengan dirinya. Jadi masing-masing elemen ini kemudian bergabung lagi nanti di alam mahsyar dengan ditambahi ada gabungan dari amalan kehidupan kita. Nah, jadi kita sudah sebetulnya secara filosofi diciptakan itu untuk bertransformasi, berubah dari waktu ke waktu. Di alam dunia saja kita juga sudah mengalami banyak perubahan yang signifikan. Sejak bayi, kemudian masa anak-anak, TK, SD, SMA, kuliah, bekerja, menikah, punya anak, kita bertransformasi di situ. Nah, transformasi ini tentunya kenapa dimunculkan oleh Allah, jadi memang fitrahnya manusia adalah menjadi transformer, bukan robot yang menjadi transformer. Tapi manusia yang memang filosofinya harus menjadi transformer. Nah, dan itu bisa kita lihat juga pembelajarannya dari bapak transformer kita. Seorang tokoh figur transformasional adalah Nabi Adam alaihi salam. Dan kita jarang untuk menyampaikan hal ini di bangku-bangku kuliah, di bangku-bangku sekolah, bahwa kita harus belajar dari bapak transformasi sedunia akhirat nih, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Karena dari beliaulah kita mestinya belajar bagaimana beliau bertransformasi dari kehidupan yang serba luar biasa,
luar biasa enaknya, semua dilayani, semua full service, full otomatisasi, belum ngomong saja udah datang duluan bisa jadi. Jadi sangat luar biasa indahnya, dan keindahan itu, kenikmatan itu bisa berbeda-beda setiap detiknya. Nah, tiba-tiba kemudian disampaikan oleh Allah sudah waktunya turun ke bumi, yaitu ketika sudah menggunakan akal, ada persuasi dari iblis, maka itu sudah waktunya turun ke bumi karena Nabi Adam sudah melakukan aktivitas untuk menggunakan akalnya, untuk memilah dan memilih mana yang akan dilakukan. Jadi walaupun Nabi Adam, walau alam bisawab ini, tidak memilih untuk makan buah huldi, tapi sudah dilakukan proses pemilihan dengan menggunakan otak beliau, akal beliau yang sudah dikaruniakan oleh Allah kepada manusia. Jadi ketika sudah ada persuasi dan kemudian sudah memilah dan memilih, maka itu sudah waktunya turun ke bumi. Artinya manusia memang punya kemampuan sebagai transformer dengan menggunakan otak dan tangannya. Seperti yang digariskan oleh bukunya Ibnu Khaldun, buku Muqaddimah. Jadi di buku Muqaddimah itu Ibnu Khaldun menyatakan bahwa manusia itu sudah dipersenjatai oleh Allah. Binatang itu punya senjata, kadang bisa, sengat, ada cakar, ada apalagi ya kalau binatang, taring. Manusia tidak punya apa-apa, tidak punya tanduk, tidak punya cakar, tidak punya taring untuk kemudian bisa bertahan. Tapi oleh Allah manusia dipersenjatai akal dan dua tangan yang kemudian bisa mengalahkan tanduk, cakar, taring, bisa dan sebagainya itu. Nah, maka manusialah yang kemudian menjadi khalifah di bumi. Jadi memang manusia diciptakan fitrahnya kembali lagi sebagai transformer. Dan itu bisa kita lihat Nabi Adam itu sangat-sangat harus menghadapi perubahan yang luar biasa signifikan. Disrupsi inovasi, revolusi industri yang kita rasakan sekarang dari 1, 2, 3, 4, itu tidak ada apa-apanya dibanding revolusi yang dihadapi oleh Nabi Adam alaihi salam. Bayangin dari kondisi surga menjadi kondisi dunia yang serba self-service, apa-apa serba kemudian dilakukan sendiri. Nah, itu adalah sesuatu yang kemudian sangat-sangat ekstrim. Revolusi industrinya mungkin bisa jadi langsung dari 1 sampai revolusi industri 10 bisa jadi. Nah, kalau Nabi Adam saja mengalami hal seperti itu, nah kita sebagai cucu-cucunya juga tentunya akan mengalami hal sedemikian juga, akan mengalami transformasi-transformasi. Nah, maka siapa sebetulnya transformer dalam kehidupan kita? Yang pertama, oh ini ada salah ketik, bukan game changer. Ini kemarin ada materi yang saya bawakan untuk materi tentang game changer. Bahwa COVID-19 itu juga adalah transformer dalam kehidupan kita. Jadi, dalam kehidupan di dunia ini, yang menjadi transformer adalah pertama, diri kita sendiri. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Kalau dalam bahasa manajemen, kita ada mengenal internal locus of control dan external locus of control. Dalam bahasa agamanya ada Qadariyah, Jabariyah. Dua-duanya sama-sama ada dan sama-sama benar. Bahwa manusia harus melakukan perubahan, di sisi lain manusia bisa menghadapi perubahan yang diciptakan oleh Allah. Ini menjadikan kita menyadari bahwa segala sesuatu tidak terjadi karena kita mau, tapi karena Allah juga berkuasa untuk memberikan perubahan. Salah satunya adalah dengan COVID-19. Jadi COVID-19 ini memberikan perubahan yang luar biasa bagi kita. Kita tidak ingin berubah, tapi kemudian diberikan perubahan oleh Allah. Agar kemudian kita menggunakan otak kita untuk berpikir tadi. Nah, jadi transformer dalam kehidupan kita adalah bisa diri kita sendiri dan juga kemudian faktor lingkungan yang diciptakan oleh Allah untuk kita. Nah, semoga kita dihindarkan dari musibah dan bala. Untuk itu maka kita harus mentransformasi diri kita sendiri. Perusahaan yang mampu sejak awal mempersiapkan untuk transformasi itu akan lebih sukses. Kita lihat ini pembelajaran dari Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam sudah diberikan bekal oleh Allah untuk visioner ke depan.
Jadi dari visioner ke depan itu kemudian beliau diminta untuk membuat kapal, mempersiapkan teknologi untuk menghadapi banjir. Nah, jadi perusahaan yang sudah siap menghadapi revolusi industri 456, mempersiapkan teknologi segala macam, dia akan lebih survive. Kemarin kami memberikan penghargaan kepada sebuah perusahaan, dan salah satu perusahaan itu mendapatkan awarding karena dia sudah siap dari segi teknologinya, baik untuk aktivitas IT untuk penjualan, IT untuk pengukuran KPI, IT untuk pelatihan, semuanya sudah dipersiapkan. Dan saya yakin PMS juga seperti itu, sudah siap semua teknologinya. Dan semakin kita siap menghadapi masa depan, semakin visioner, maka menghadapi perubahan itu akan menjadi lebih tenang. Bahasa Jawanya tidak gendandapan nanti. Nah, jadi Islam mengajarkan kita untuk melakukan self-disruption, berpikir maju ke depan untuk melihat apa yang akan kita lakukan berikutnya ya. Nah, dengan demikian sebetulnya kalau kita menyadari ini, ketika menghadapi perubahan, maka ya kita akan menjadi lebih tenang dan bisa lebih sabar mengikuti perubahan yang terjadi. Nah, maka ini agak sedikit untuk akademis nih, bicara masalah biasanya kalau di dunia akademis yang kemudian menjadi tokoh utama untuk menghadapi transformasi adalah leadernya. Maka dikenal kemudian ada transformational leader dan transactional leader. Nah, Pak Safi nih jagonya yang belajar masalah human capital nih, ada transformational leadership. Nah, gambarannya adalah kalau transaksional itu pemimpinnya selalu kemudian hitung-hitungan dengan bawahannya. Jadi agar bawahan patuh nurut, maka dia harus kemudian memahami ada aktivitas bertransaksi. Kamu mau apa agar mau jalan, kemudian itu yang diberi. Kalau tidak mau jalan, maka dihukum, dan seterusnya. Jadi ada aktivitas untuk tawar-menawar nih, bargain untuk transaksional. Transformasional beda. Transformasional itu kemudian ada komitmen dari pimpinan untuk menunjukkan masa depan dari perusahaan itu akan mau dibawa kemana. Jadi memberikan gambaran, kita akan menjadi perusahaan yang seperti ini nih. Nah, itu yang akan mengikat bawahan untuk kemudian melihat, oh iya, kita memang mau ke sana, kita setuju nih mau ke sana. Dan itu akan membawa komitmen untuk maju lebih cepat. Jadi ini kalau secara konsep ada transformasional dan transaksional leader. Nah, memang arahnya sekarang ini lebih dibawa ke transformational leader, terutama untuk menuju pada perubahan yang radikal, perubahan yang luar biasa terjadi. Nah, tapi yang lupa untuk didiskusikan adalah, ini nanti bisa dilihat sendiri Bapak Ibu, bedanya transformational leadership dengan transactional leadership. Jadi transformational leadership berpikir masa depan, berpikir masalah perubahan ke depan. Jadi visioner sekali dengan pimpinannya. Dan siap untuk menghadapi perubahan-perubahan itu, maka dia mengajak untuk seluruh elemen-elemen di bawahnya ini diberikan inspirasi-inspirasi. Nah, saya kira PMS juga sudah melakukan hal tersebut. Tapi yang kemudian agak jarang untuk didiskusikan di dunia akademik adalah bagaimana dengan bawahannya? Yang didiskusikan tadi transactional and transformational leadership. Tapi jarang didiskusikan transactional and transformational followership. Nah, jadi ini seolah-olah tuntutan itu hanya kepada pimpinan untuk melakukan transformasi. Padahal yang lebih penting juga adalah adanya willingness secara voluntary, secara sukarela dari bawahan. Maka juga perlu untuk diperhatikan apakah kita tipe bawahan yang transaksional atau transformasional. Apakah kita hanya tergerak ketika ada reward and punishment? Itu mungkin bisa jadi pertanyaannya. Kalau ada reward, saya jalan. Kalau tidak ada reward, saya tidak jalan. Kalau ada punishment, maka saya tidak akan melakukan itu. Tapi kalau ada punishment, kalau tidak ada punishment, saya mungkin akan melakukan hal itu. Nah,
Jadi kita bisa melakukan introspeksi diri sendiri, jangan-jangan kita berlaku baik kepada perusahaan karena hanya faktor reward and punishment. Nah, kalau kita berlaku baik itu karena memang itu yang seharusnya kita lakukan, nah itu kita menjadi lebih memiliki moral development yang lebih tinggi dibanding kemudian hanya bergerak sesuai reward and punishment. Artinya kita sudah menuju pada transformational followership. Nah, ini yang kembali lagi jarang dimunculkan diskusinya di level akademisi dan praktisi. Dan apakah kita cenderung suka hanya melakukan aktivitas yang rutin, hanya melakukan pekerjaan itu saja, dan hanya melakukan pekerjaan yang memang menjadi tugas kita saja, tidak mencoba hal-hal lain. Kalau seperti itu bisa jadi kita bukan transformasional, kita suka dengan hal-hal yang status quo, yang stabil, yang begitu-begitu saja. Nah, padahal tadi kita diciptakan di dunia ini bukan menjadi orang yang stabil, statis. Bayangkan kalau kita hanya di SD terus tidak naik-naik kelas. Kita tidak diciptakan untuk hanya di kelas 1 SD saja, tapi kita diharapkan untuk menambah pelajaran, naik kelas, dan seterusnya. Jadi dunia sebetulnya menuntut kita memang transformasional. Jadi dan kalau bertransformasi, dan transformasi itu adalah kesadaran dari diri sendiri, bukan dipaksa dari luar. Nah, ini pertanyaan yang kedua bisa muncul adalah apakah kita memang seringkali menjalankan aktivitas di kantor itu hal-hal yang rutin saja, hal-hal yang berkaitan dengan tugas kita saja. Tidak lebih dari itu. Maka kalau seperti itu kita masih belum menjadi transformational followership. Maaf. Budget. Pertanyaan ketiga adalah, apakah kita memang menyukai sesuatu yang baru? Walaupun pekerjaan yang sama, bisa jadi kita melakukan hal baru dengan pekerjaan kita itu. Contoh misalkan, saya di KPS FEB UNER, itu seringkali juga men-challenge diri saya sendiri dan juga karyawan, bahkan mahasiswa. Kalau buat kegiatan ya jangan itu-itu saja dong. Dari tahun ke tahun ya sama saja. Kalaupun sama, buat sesuatu yang baru yang beda. Sehingga ada challenging kepada diri kita sendiri. Mendisrupsi diri kita sendiri tadi. Misalkan kita pernah buat ludruk. Lah tahun lalu seperti ini, tahun berikutnya ludruknya akan seperti apa? Kita pernah bikin seminar. Lah seminar tahun lalu seperti ini, seminar tahun depan seperti apa? Dan seterusnya. Jadi bahkan sempat kita bikin double leadership forum. Tahun sebelumnya hanya 1 seminar, tahun keduanya 2 seminar kita adakan dalam 1 hari. Kemudian setahun kemarin kita adakan triple leadership forum. Ada 3 seminar dalam 1 hari. Jadi pagi, siang, sore. Nah itu bentuk dari saya mencoba men-challenge diri saya sendiri dan juga tim untuk kemudian berbuat sesuatu yang berbeda. Jadi apakah kita senang melakukan hal-hal baru atau kemudian kita sukanya hal-hal biasa saja? Nah, ini beberapa hal yang bisa kita tanyakan kepada diri kita sendiri dan bisa menjadi ukuran yang dibuat, KPI yang dibuat oleh dunia praktisi untuk mengukur karyawannya itu tipe yang seperti apa? Transaksional ataukah transformational followership? Kalau dia termasuk transaksional, wah ya kayaknya susah untuk menjadi transformational leader. Jadi sebelum jadi pemimpin yang baik, kita lihat apakah kita memang jadi follower yang baik. Nah itu kata kuncinya adalah di situ. Nah di dunia praktis itu kemudian juga ada istilahnya transformer CLO, Chief of Learning Officer. Nah ini menunjukkan bahwa siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan aktivitas perubahan terserah dari perusahaannya. Ada yang kemudian di human capitalnya yang menjadi transformer CLO, tapi ada juga yang di Chief Digital Officer, CDO. Nah ini terutama transformasi untuk yang digitalnya. Atau bisa jadi semuanya kemudian menjadi transformer di dunianya masing-masing. Human capital, pemasaran itu juga transformasi untuk aktivitas pemasaran harus memunculkan hal-hal baru.
kemudian untuk digital, teknologi juga harus memunculkan hal-hal baru, maka semuanya bisa menjadi transformer dari divisinya masing-masing. Ada shift transformer officer untuk di masing-masing divisi. Nah, ini tergantung untuk masing-masing perusahaan. Nah, saya juga di masa pandemik ini juga memunculkan suatu konsep yang saya sebut server leader dalam kondisi fun. Ini adalah filosofi bagaimana kita menghadapi perubahan, terutama COVID-19. Di mana COVID-19 itu adalah bentuk perubahan yang sangat-sangat radikal. Yang biasa disebut di dunia bisnis biasanya VUCA. Volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Nah, di masa normal, di masa new normal atau di masa pandemik ini, VUCA yang berlaku adalah VUCA yang lebih radikal. Jadi ada fearful, bahwa di situ ada memunculkan sesuatu yang menakutkan karena ada risiko kematian yang di situ, COVID-19. Sakit juga sampai menderita banget, sesak nafas, karena paru-parunya digrogotin. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari COVID-19. Semoga semua kru, tim, pimpinan BMS dijauhkan dari COVID-19. Ada sesuatu yang fearful, menakutkan, kemudian unpredictable, karena yang muncul, yang kita pelajari di masa COVID-19 ini adalah sesuatu yang irregular, yang lebih dominan. Kalau Bapak Ibu biasanya membuat perencanaan, forecasting, itu ada pola tren, siklus, musiman, dan irregular. Nah, di masa COVID-19 ini, irregularity-nya yang kemudian lebih dominan. Jadi yang kita sudah rencanakan di akhir 2019, kita akan naik nih, kita akan melakukan hal ini nih. Semuanya bubar ketika negara COVID menyerang. Jadi irregularity muncul. Dan itu muncul dari sesuatu yang baru, novel. Biasanya kalau kita di dunia praktisi dan dunia akademisi, perubahan dari lingkungan itu kan sosial, ekonomi, politik, budaya. Biasanya politik atau ekonomi. Krisis-krisis kemarin biasanya dari dua hal itu biasanya. Nah, ternyata Allah, Tuhan, memberikan kepada kita ujian dari sesuatu yang berbeda, novel, sesuatu yang baru, yaitu dari dunia kesehatan. Maka ini di dunia akademisi kita mesti menambahkan, bukan hanya sosial, politik, ekonomi, teknologi, budaya, tapi juga kesehatan. Dan itu yang kemudian luar biasa terjadi di masa awal tahun 2020. Dan sangat shocking, mengejutkan, karena menghasilkan kepanikan. Bahkan yang lebih membuat kita panik adalah banyak tempat ibadah ditutup. Termasuk sekarang beberapa gereja juga masih ditutup. Jadi jamaahnya ceramahnya melalui online. Umroh juga belum bisa jalan. Jadi sesuatu yang sangat mengejutkan sekali, karena semestinya ketika masa pandemi kita lebih bisa mendekatkan diri, tapi tempat ibadah malah ditutup. Nah, di gambar ini ada gambar ikan hiu nih di bawah. Jadi lautan merah, red ocean. Di red ocean ini ada banyak ikan hiu. Bahkan ikan hiu itu sudah tidak peduli lagi dia berada di pasar mana. Yang tadinya hanya melayani pasar atas, bisa jadi dia melayani pasar bawah. Kita lihat beberapa restoran fast food terkenal. Itu menjadi ikan hiu bagi pasar yang bawah. Dia jualan kemudian di emperan. Dia jualan kemudian dengan menggunakan sepeda motor, menjajakan makanan fast food di pinggir-pinggir jalan. Nah, jadi ikan hiu sudah masuk ke area di mana sebetulnya itu tadinya tidak dimasuki oleh mereka. Nah, ini adalah red ocean yang persaingannya sangat-sangat ganas. Maka manusia yang baik adalah tidak belajar menjadi ikan hiu, tapi menjadi manusia yang bisa menguasai perubahan yang fans tadi. Kenapa saya sebut singkatannya fans? Karena Tuhan menciptakan perubahan bukan untuk menjadikan kita bersedih hati. Dalam surat Al-Baqarah, Nabi Adam itu turun ke bumi, dikatakan oleh Allah adalah untuk mendapatkan kesenangan, bukan untuk mendapatkan kesusahan. Jadi sebetulnya tantangan yang dimunculkan oleh Tuhan
kepada kita bukan untuk mendapatkan kesedihan, tapi kesenangan. Wah, ini mungkin banyak yang tidak setuju ya. Lah, Pak, buktinya banyak yang tidak dapat pekerjaan, di PHK dan sebagainya. Kok dianggap kesenangan itu seperti apa? Nah, sama, Nabi Adam itu juga turun ke bumi itu ya juga mendapat hal yang tidak menyenangkan sama sekali sebetulnya. Tapi kenapa Allah bahwa tujuannya untuk mendapatkan kesenangan hidup? Nah, sama seperti kalau kita main game sebetulnya Bapak Ibu. Main game itu kan tujuannya untuk mendapatkan kesenangan. Dari game level 1 ke level 2, itu tantangannya tentunya lebih tinggi. Tapi kita tetap fun untuk bermain. Bayangkan kalau main hanya level 1 terus, malah boring hidup. Malah hidup tidak menyenangkan. Jadi Tuhan, Allah menciptakan permainan baru nih dalam kehidupan kita. Ini transformer dari dunia eksternal. Ada dunia baru yang harus kita masuki. Maka bagaimana kita menghadapinya agar bisa mendapatkan kesenangan hidup? That's challenge for our brain. Tantangan buat otak kita nih. Apa yang harus kita lakukan? Jadi filosofi hidup pada dasarnya Allah menciptakan perubahan untuk memberikan kesenangan bagi kita yang kemudian memang paham tentang filosofi hidup. Semoga kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat sesuai yang kemudian kita doakan setiap saat. Nah, agar kemudian kita bisa menjadi penguasa di lautan seperti itu, maka leader harus belajar menjadi server. Ketika menghadapi gelombang yang tinggi, maka dia semakin ada adrenalin, bukan takut. Kalau saya sih ombak tinggi malah takut Bapak Ibu, karena saya tidak bisa berenang. Tapi kalau server, peselancar, ketika menghadapi ombak tinggi, dia malah tertantang, malah seneng. Kalau ombaknya tenang, tidak ada ombak, malah dia tidak seneng. Nah ini konsep fans itu cocok bagi server. Ombak yang tinggi malah menantang bagi dia. Nah, saya kemudian membuat singkatan akronim dari FUN, sama seperti teman-teman di BUMN membuat akhlak, itu adalah akronim dari beberapa kata. Server itu adalah dari spiritual, understanding, rapid action, foresight, enthusiasm, dan risk management. Jadi pemimpin harus punya spiritualitas yang bagus, yang tinggi. Dia beberapa orang yang saya temui, pemimpin-pemimpin wirausaha yang saya temui, ya sempat kemudian galau selama beberapa hari dan dia mengurung diri, mengunci diri, dialog sama Tuhan, berdoa. Nah, itu spiritualitas seperti itu. Mencoba berdiskusi kepada Allah apa yang harus dilakukan. Dan kemudian berusaha memahami kondisi yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaannya jatuh ini apa. Jadi, kalau dalam bahasa awam, dalam bahasa kita kenal ada SWOT analysis. Strength, weakness, opportunity, threat. Itu adalah bagaimana kita memahami. Dalam bahasa agamanya sebetulnya kita melakukan ikro. Membaca apa yang terjadi. Baik pada perusahaan kita maupun pada faktor eksternal. Baik apa yang kemudian dari Al-Quran kita coba cari, maupun kemudian ayat-ayat yang kemudian ada di sekitar kita yang nampak. Ayat-ayat kauniyah dan qauliyah. Jadi Anda berusaha memahami apa sebetulnya yang terjadi. Nah, SWOT analysis itu sebetulnya juga saya ganti. Jadi kalau biasanya banyak mengajarkan SWOT analysis, bagi yang belajar tentang NLP, Neuro Linguistic Programming, itu tentunya paham. SWOT itu ada dua kata negatif, weakness dan threat. Dua kata positif, strength dan opportunity. Jadi balance sebetulnya, dua kata positif dan dua kata negatif. Nah, saya menggantinya sebetulnya dengan SPOK, sehingga semuanya kata-katanya positif semua. Strength, P-nya potential strength, opportunity, T-nya jadi challenge, C, SPOC. Weakness menjadi potential strength. Artinya apa? Bahwa sebetulnya yang terjadi pada kita bukan kelemahan, tapi kekuatan yang masih belum tergali, kekuatan masih terpendam, kekuatan yang masih belum terasah. Kalau Bapak Ibu perusahaan mengasah hal itu, maka kita akan memunculkan strength baru. Yang kalau dengan strength yang lama dan baru ini menjadi kekuatan yang baru lagi. Di masa sekarang itu tidak ada yang namanya competitive advantage yang stabil. Maka ada muncul istilah transient advantage. Keunggulan bersaing yang berubah-ubah setiap saat. Nah, perubahan keunggulan itu adalah karena kita memunculkan strength baru. Misalkan,
di dekade sebelumnya kita tidak kuat nih digitalnya, kita jelek nih digitalnya. Kita menyadari itu sebagai potensial strength. Kalau kemudian kita asah, kita cari orang-orang yang handal, kita sekolahkan orang-orang handal di bidang digital, wah kita akan bisa punya strength baru di dunia digital. Dan itu akan menjadi senjata bersaing kita nanti. Nah, jadi saya ganti weakness dengan potential strength. Threat itu adalah ancaman. Yang namanya ancaman itu membuat kita takut, menjadikan kita stres bisa jadi. Maka saya ganti dengan challenge. Challenge ini lebih menantang brain kita. Ketika mendengar kata, Pak, mau saya beri tantangan enggak? Apa? Bolehlah. Jadi langsung membuat otak kita berpikir, apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi di understanding ini saya juga memunculkan istilah SPOC, SPOC. Rapid action, segera bertindak. Kalau terlambat, keduluan orang lain. Foresight, berpikir ke depan, visioner, transformasional. Enthusiasm, harus tetap semangat. Kalau pemimpinannya loyo, tidak semangat, maka bagaimana karyawannya bisa ikut semangat juga. Jadi, positive thinking itu muncul dari antusiasme ini. Bisa memunculkan antusiasme ini. Maka pemimpin harus positive thinking. Tapi jangan lupa, walaupun rapid action, kita bertindak cepat, tapi harus tetap memikirkan masalah manajemen risikonya. Melakukan mitigasi risiko. Karena setiap keputusan pasti ada risiko. Nah, maka server leader harus kemudian menjadi spiritual, understanding, rapid action, foresight, enthusiasm, dan risk management. Ini konsep yang saya coba kembangkan, dan bukunya saya lahirkan ketika masa krisis, buku tipis saja, karena saya tidak berniat memang untuk bikin buku tebel-tebel. Ngapain bikin buku tebel-tebel, tidak ada yang baca juga. Ya, jadi saya bikin e-book yang kemudian bukunya tipis saja, tidak sampai 50 halaman kalau tidak salah. Dan ini saya coba belajar dari value yang luar biasa yang dimunculkan oleh teman-teman di BUMN, terutama di BMS, bahwa akhlak itu juga akronim juga, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Luar biasa. Ya. Ini yang kemudian memang harus kita coba transformasikan dan coba kita operasionalisasikan. Karena seringkali kata-kata indah ini hanya sekedar puisi. Maka tantangan bagi para pemimpin untuk melakukan operasionalisasi. Kalau di bahasa akademisnya kita melakukan definisi operasional nih. Bagaimana mengoperasionalisasi sehingga bisa diukur, ada KPI-nya. Nah, jangan sampai seperti kasus Enron. Enron itu juga punya kata-kata yang indah. Jadi jargonnya, jadi slogannya. Respect, integrity, communication, excellence. Kalau disingkat jadi RISE, nasi sego. Nah, itu adalah value yang dimiliki oleh Enron. Tapi hasilnya apa? Tahun 2000 Enron bangkrut, collapse. Bukan karena punya value yang baik, tapi masalahnya adalah karena tidak termanifestasi dari pimpinan. Jadi pimpinan malah menunjukkan hal sebaliknya. Tidak termanifestasikan dalam budaya. Budaya yang muncul adalah number. You can make number, you have to make number. If you cheat, just don't get caught. Boleh curang, pokoknya tidak ketangkep. Budaya seperti itu. Kalaupun ketangkep, selama Anda buat number, ada kesempatan kedua. Nah, ini budaya yang muncul nih, sehingga tidak ada lagi unsur integriti. Kata-katanya indah, integriti, tapi ternyata boleh curang. Dan kalau ketangkep pun, tertangkap, masih diberi kesempatan kedua. Nah, ini apa yang terjadi di Enron adalah seperti itu. Jadi masalah leadership yang tidak amanah, tidak memberikan contoh, kemudian budaya, juga struktur. Struktur yang dibangun oleh Enron itu adalah desentralisasi yang berlebihan. Jadi desentralisasi yang punya otonomi sehingga satu dengan yang lain bersaing dan bisa jadi saling menjatuhkan di situ. Dan tidak tahu proses bisnis yang lain, bagaimana keterkaitan antara bidang satu dengan bidang yang lain. Nah, itu suatu bentuk struktur yang tidak baik yang terjadi sehingga tidak terjadi apa yang dituliskan, yaitu ada komunikasi.
kata-kata respect, integrity, communication tidak terjadi di situ. Belum lagi masalah kompensasi. Kompensasinya adalah dalam bentuk rank and yank. Dibuat ranking untuk SDM, dan yang paling rendah dibuang, dipecat. Nah, untuk penilaian seperti itu menjadikan distrust antar karyawan. Ketidakpercayaan dengan temannya. Karena penilaiannya peer group. Jadi kan gini misalnya, Pak Eka menilai Pak Mudik misalnya. Pak Mudik menilai Pak Eka. Apakah kemudian nanti akan sama-sama memberi nilai bagus? Awal-awal mungkin iya, tapi lama-kelamaan bisa jadi ada muncul ketidakpercayaan. Jangan-jangan kok ini saya ada nilai satu yang jelek ya, siapa yang kasih nilai saya jelek? Jangan-jangan si dia nih. Maka ketidakpercayaan itu menjadikan juga kita tidak aman posisinya. Jangan-jangan kita beri nilai baik, teman kita ngasih nilai jelek ke kita. Sehingga kitalah yang nanti ditendang. Jadi sistem rank and yank-nya Enron saat itu benar-benar menjadikan distrust antar karyawan. Nah, itu menjadikan tidak ada respect satu sama lain. Nah, dengan demikian, apa yang sudah menjadi value yang dituliskan indah di kantor bagian depan dan kemudian di figura dan sebagainya, itu bisa jadi hanya sekedar kata-kata puisi saja nantinya. Nah, ini salah satu hal yang challenging bagi para pimpinan adalah bagaimana mengoperasionalisasikan akhlak tadi menjadi bentuk-bentuk kegiatan yang memang relevan. Kalau memang kita menyatakan masalah harmonis, bagaimana membangun harmonisasi. Kalau adaptif, maka bagaimana kita bisa beradaptasi dan bagaimana melatih karyawan kita untuk adaptif. That's the challenge. Saya juga seperti itu di MM, visi dari UNER itu ada berlandaskan moralitas agama. Ada slogan excellent with morality. Maka bagaimana menurunkan moralitas? Karena para akreditor atau yang memberi akreditasi itu pasti menanyakan, para asesor pasti menanyakan bagaimana membangun moralitas, bagaimana mengukurnya. Jadi sama Bapak Ibu, kita juga berada di dunia yang harus mengoperasionalisasikan kata-kata indah yang kita munculkan. Oke, Pak, waktu saya sudah habis kah? Kurang berapa menit? Masih ada ya? Masih. Ya. Nah, ini akan saya coba munculkan bagaimana yang harus kita lakukan dalam proses pelatihan, Talent Learning Center. Ada film yang menarik, Bapak Ibu nanti bisa dilihat masing-masing di rumah. Eksekutif produsernya ini Arnold Schwarzenegger dan Jackie Chan, dan juga sutradara terkenal James Cameron. Ini adalah film dokumenter. Game changer itu artinya kan yang orang-orang yang mengubah aturan main. Di dunia olahraga itu ada keyakinan, ada kepercayaan bahwa kalau mau dapat protein yang bagus itu dari hewani. Nah, ternyata di film itu enggak, atlet yang bagus, atlet yang sukses malah melakukan diet. Nah, saya belajarnya seperti ini sebetulnya. Jadi bukan masalah vegetarian, tapi masalah kemudian bagaimana menjadi seorang champion. Dan ini akan bisa kita translasikan dalam dunia bisnis. Bahwa transformer itu adalah yang terlatih dengan baik. Itu kalau belajar dari atlet tersebut adalah ya mereka harus latihan terus-menerus untuk menghadapi pertandingan dan kompetisi yang akan dilakukan. Kemudian harus belajar dari berbagai studi, mencari pengetahuan baik formal informal. Di dunia sport itu ada sport science. Bagaimana gerakan yang efektif untuk berlari, untuk loncat, harus makan apa dan sebagainya, itu ada sport science-nya, ada ilmu-ilmu berkaitan dengan sport. Nah, maka di dunia praktisi harus belajar juga bagaimana ilmu-ilmu bisnis dikembangkan. Nah, ini yang kemudian dilakukan, kita harus belajar jurnal, belajar tentang kasus bisnis di perusahaan lain, dan seterusnya. Ini secara formal, informal harus dilakukan juga. Belajar dari film tersebut. Kemudian men-challenge diri sendiri untuk memasuki tantangan baru nih. Jadi kalau sudah lari sekian kilometer, nah tambah lagi. Kalau kita
ada rekor baru, apa yang bisa kita lakukan? Angkat besi misalnya, ya harus ditambah lagi, mencari rekor-rekor baru dan seterusnya. Dan diet, harus memperhatikan apa yang dimakan. Nah, pembelajaran visinya apa? Maka karyawan kita harus memang benar-benar dilatih untuk menghadapi perubahan-perubahan. Agar mereka menjadi transformer, ya harus dilatih menjadi transformer. Dari segi filosofinya, mindset, dan sebagainya. Nanti akan saya coba berikan komponen-komponennya. Dan juga diberikan materi-materi yang ilmiah. Kemudian diberi tantangan-tantangan baru. Dan efisiensi. Diet itu yang di dunia olahraga tadi, kalau dalam dunia bisnis, maka kita juga harus melakukan efisiensi. Dan memperhatikan apa yang kita makan. Rezekinya itu halal atau tidak. Itu termasuk dari apa yang saya pelajari dari film Game Changer untuk menjadi seorang juara. Nah, saya kira itu bisa kita translasikan dalam dunia bisnis. Nah, saya akan coba tambahkan nih, bagaimana program pengembangan yang bisa dilakukan dalam sebuah perusahaan belajar dari surat Luqman. Surat ayat 31, mulai kalau saya untuk dunia seperti ini, saya mulai dari ayat 9 sampai 20. 21, ya 20 sampai yang bawah nanti 21 tambahannya. Nah, apa yang harus kita berikan terlebih dahulu agar bawahan kita, karyawan kita, itu bisa sukses, bisa maju. Yang pertama adalah, yang terpenting, masalah SQ-nya, spiritual quotient-nya. Karena dengan SQ yang dikaitkan dengan materi-materi bisnis, itu akan lebih bisa memperkuat. Ini ada nilai ibadahnya semua loh, intinya diarahkan ke sana. Kenapa kita harus taat kepada pimpinan? Loh, ini ada pahalanya. Dan ini bukan kemudian kita mengambil memotong ayat, tapi memang seperti itu intinya. Contoh lain misalnya, saya mengajar etika bisnis juga biasanya, dan CSR. Kenapa perusahaan harus melakukan hal yang etis? Kenapa harus ber-CSR? Loh, ini ada pahalanya. Semua ada pahalanya untuk berbuat baik. Nah, kita coba lihat di ayat 9. Saya sebetulnya sudah buka YouTube untuk surat Luqman. Tapi nanti kalau ada waktu saja. Jadi dari surat Luqman itu bicara masalah spiritual quotient, mengenalkan Tuhan dulu. Bahwa Tuhan itu maha perkasa, maha bijaksana, Tuhan itu yang menciptakan segala sesuatu yang bisa menggerakkan berbagai hal yang ada di bumi, yang bernyawa maupun tidak bernyawa, semuanya ciptaan Allah. Perubahan yang terjadi COVID-19 itu ciptaan Allah juga, maka kita tidak boleh mencaci maki COVID-19. Karena itu adalah Allah juga yang nyiptain. Bahkan kemudian kalau bisa kita menjadi jiwa yang bersyukur. Itu di ayat ke-12. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak perlu dipuji. Jadi membangun karyawan atau kemudian talent yang mempunyai grateful soul itu sangat luar biasa nilainya. Sama seperti saya biasanya kalau materi etika bisnis Pak Safi, itu ada menunjukkan film tentang monyet kapucin. Nah, monyet kapucin itu dalam percobaannya ada eksperimennya, ada di YouTube, nanti bisa saya share. Yang satu diberi timun, yang satu diberi anggur. Yang terjadi adalah pekerjaannya sama, yaitu dikasih batu disuruh mengembalikan lagi. Jadi eksperimenter ngasih batu, monyetnya mengembalikan. Kalau dia mau mengembalikan maka diberi reward, diberi hadiah. Tapi permasalahan perbedaannya adalah yang sebelah kiri diberi timun, sebelah kanan diberi anggur. Apa yang terjadi? Monyet yang diberi timun marah, Pak Safi. Jadi buahnya itu dilempar ke eksperimenternya. Nah,
bayangkan kalau kita berada di posisi monyet itu bisa jadi kita juga akan marah. Hal yang kita lakukan sama, kewajibannya sama, tapi haknya diberikan berbeda. Nah, maka pembelajaran yang saya berikan kepada mahasiswa pertama memang ya manusia, hewan saja marah kalau diperlakukan tidak adil, apalagi manusia gitu kan. Tapi apa ada lagi yang kemudian bisa didapat hikmahnya dari situ? Kalau kita sebagai manusia, punyakah positive thinking? Jangan-jangan yang memberi buah itu sudah menilai nilai gizinya. Jangan-jangan monyet yang sebelah kanan itu lebih sehat, sehingga yang kiri itu diberi timun karena yang kiri itu kena diabetes misalnya. Kalau diberi anggur bisa jadi malah kasihan nanti misalnya. Atau ini sesuai dengan kadar gizi yang sesuai untuk masing-masing. Jadi kalau positive thinking bisa jadi apa yang diberikan oleh eksperimenter itu sudah disesuaikan dengan kondisi gizi masing-masing. Tapi di sisi lain, kalau misalnya disekat sehingga monyet yang kiri tidak bisa melihat monyet yang kanan, apakah masih kemudian marah-marah? Nah, tentunya kalau kita punya grateful soul, kita menjadi orang bersyukur, kita tidak akan mudah marah-marah terhadap ketidakadilan yang ada di sekitar kita. Dari ayat 14-19 ini kaitannya dengan emotional question. Dan salah satu yang menarik adalah coba diajarkan untuk mempunyai adab kepada orang tua. Pergi dan kemudian untuk melaksanakan aktivitas tugas, izin ke ibunya. Karena ridho ibu itu nanti akan melancarkan usahanya. Jadi sebelum dapat proyek yang luar biasa, izin ke ibunya, lapor ke ibunya, untuk kemudian minta doa. Nah, karena ini diajarkan di surat Luqman untuk kemudian berbuat baik kepada orang tua dulu, baru kemudian ke yang lain-lain. Nah, yang menarik adalah di salah satu surat juga ayat 16, di situ menurut saya ada KPI, Pak Safi. Sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Jadi harus ada catatan yang akan menjadi KPI dari yang bersangkutan. Walaupun berbuat sedikit sekalipun harus dicatat. Kalau di BMS kan bisa jadi ada kompetisi-kompetisi. Nah, walaupun kemudian tidak juara, pada dasarnya dia sudah memberikan kontribusi. Nah, itu harus tercatat juga dalam KPI yang muncul di laporan karyawan, bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti kompetisi, sudah memberikan masukannya, kontribusinya. Jadi sekecil apapun kontribusi dari karyawan harus tercatat dan diapresiasi. Itu salah satu pembelajaran luar biasa dari ayat ke-16. Menjadi sabar, humble, melatih gestur karyawan agar tidak berjalan petakilan gitu kan. Di ayat ke-18, 19 itu dilatihkan kalau saya membacanya perlunya pembelajaran tentang gestur tubuh, tentang bagaimana bersuara. Sehingga tidak kelihatan sombong, tidak kelihatan petakilan, biayaan, dan seterusnya. Wah, ini luar biasa nih, jadi ada pelatihan hal itu juga nih. Baru kemudian IQ hanya satu surat. Yaitu bahwa ini pun dikaitkan dengan Allah, bahwa Allah yang menundukkan segala sesuatu sehingga kita bisa menjadikan pohon, besi, itu kemudian bisa dengan teknologi yang kita miliki, bisa kemudian sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian yang ayat ke-21, ini yang juga menarik, yang mungkin juga jarang kemudian kita pahami bersama. Sebagai ilmu manajemen juga nih. Ayat 21 mengatakan, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Kami hanya mengikuti kebiasaan kami dapati dari nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti nenek moyang mereka, walaupun sebenarnya setan menyuruh mereka ke dalam azab yang menyala-nyala. Jadi, kalau saya membacanya seperti ini, Pak Safi, pembelajaran manajemennya. Jangan gampang cuman ikut-ikutan. Kita harus punya critical thinking. Kritis untuk menyikapi tradisi, menyikapi aktivitas proses yang ada. Pak, ini enggak benar nih Pak kalau kita seperti ini. Ada critical thinking.
Dan yang menarik lagi bagi saya ini pembelajaran tidak boleh ima'ah. Nah ini konsep ima'ah jarang kita munculkan juga nih Pak Safi. Jangan membebek bahasanya. Jangan cuma ikut-ikutan. Harus punya critical thinking. Nah, kalau kita bisa menciptakan karyawan kita, bawahan kita yang seperti ini, maka dia akan bisa menciptakan inovasi-inovasi baru. Karena harus melakukan inovasi, diferensiasi berbeda dari yang lain. Tidak asal kemudian membebek. Kanjeng Nabi menyarankan kita tidak boleh ikut-ikutan. Bahkan dalam berkomunikasi sekalipun, ada hadis yang panjang dimunculkan bahwa ketika Nabi berdiskusi dengan para sahabat untuk mendiskusikan bagaimana cara memanggil orang untuk sholat, ada yang kemudian ngangkat tangan, jadi berkontribusi. Ya Nabi, bagaimana kalau kita menggunakan trompet? Kanjeng Nabi kemudian matur, loh trompet itu kan sudah digunakan oleh orang Yahudi, ya jangan ikut-ikutan dong, gitu kan kurang lebih. Ada lagi ngacung, bagaimana kalau kita menggunakan lonceng, bel? Loh lonceng itu sudah digunakan Nasrani. Nah, jadi Kanjeng Nabi dari situ memberikan contoh agar kita inovatif, memunculkan diferensiasi, tidak ima'ah. Nah, kurang lebih itu hal yang bisa saya sampaikan untuk menstimulasi diskusi pada hari ini, Pak Safi. Jadi insya Allah ada yang saya berusaha sampaikan baik dari kitab suci, dari hadis maupun juga dari Harvard Business Review. Semoga bermanfaat. Barakallah. Ya, terima kasih Pak Dr. Gancar atas sharing edukasinya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, tibalah saatnya kita untuk mungkin di antara teman-teman ingin mengkonfirmasi, menanyakan lebih dalam lagi terkait dengan materi kita pada pagi hari ini. Ini suatu kesempatan emas ya, karena hari ini kita kedatangan narasumber yang tidak hanya memahami tentang hal-hal yang bersifat intelektualitas, rasionalitas, tetapi juga spiritualitas. Karena itu sedikit promosi saya apabila ada rekan-rekan PMS Group ini yang ingin kuliah lanjutan gitu ya. Salah satu program di Magister Manajemennya UNER itu ada ya ini kelebihannya namanya spiritual management. Jadi nanti supaya kita menjadi pemimpin ini benar-benar kafah gitu ya. Sebagaimana beliau sampaikan tadi, leader memang harus benar-benar transformational leader, bukan transaksional leader. Saya tidak akan mengulang teman-teman apa yang disampaikan beliau karena kita sudah edelearner ya, pembelajar yang sudah dewasa, sehingga teman-teman saya kira sudah paham. Jadi benar yang disampaikan beliau bahwa kita jadi teringat apa yang disampaikan oleh para filosofer ya, baik dari Cina maupun dari Inggris seperti Pak Franklin itu ya mengatakan, dan kemarin dibahas oleh Pak Gugus, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. Jadi kegiatan pagi hari ini jangan sekedar kita mendengarkannya saja hanya untuk istilahnya menggugurkan kewajiban ya, atas SP yang diberikan oleh kami manajemen, ya sudah, yang penting yang mendengarkan absen, ya sudah, jangan, nanti bapak-bapak pasti akan forget, lupa. Dan jangan melihat aja IC wajahnya beliau yang ganteng gitu ya, atau mungkin saya juga ganteng hari ini, pasti Anda hanya ingat yaitu jenggot beliau, kemudian dasinya, atau saya pakai batik ini, tidak. Tetapi nanti agar apa yang kita pelajari hari ini benar-benar diniatkan ya, ada intensi yang baik untuk melakukan. Sehingga dengan melakukan ini kita benar-benar menjadi pembelajaran. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda bertanya lagi pada Bapak Dr. Gancar ini kesempatan emas karena waktu itu adalah mutiara. Dan belajar ini adalah, betul kata Pak Gancar, segala sesuatunya itu adalah ibadah. Tafakkaru, ini saya tambahkan ya, tafakkaru sa'atin afdaluhu min ibadihi sanatin. Bahwa belajar sejenak seperti ini itu seperti beribadah 1 tahun Bapak Ibu sekalian. Karena itu alhamdulillah, barokallah katanya beliau ya. Oke,
Silahkan rekan-rekan yang mau bertanya, nanti yang belum bertanya akan kami berikan apa namanya ya, hadiah ya Pak ya? Hah? Hadiah apa gaji? Intinya ada semacam reward dari kami manajemen. Tapi kalau masih berbasis hadiah, kata Pak Ganjar tadi itu transaksional loh ya. Jadi namanya Anda kalau ada hadiah Pak Safi, saya mau bertanya. Malu kita. Tadi ada termasuk namanya apa transaksional follower ya. Rasanya kita sudah naik kelas, harus naik kelas. Orang PMS grup tidak boleh kalau bertanya itu seperti transaksional follower, tetapi jadilah transformational follower. Jadi bertanya itu memang niatnya ingin mengembangkan wawasan dan lain sebagainya. Monggo, silakan kepada bapak-bapak, silakan. Atau saya baca aja. Kalau belum nanti saya bacakan ya, yang ada di sini banyak ini. Banyak ya? Oh, langsung dijawab. Oke, saya bacakan aja ya kalau gitu ya, sambil menunggu teman-teman yang resen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ganjar ya, bagaimana bisa merubah atau menerapkan nilai-nilai positif terhadap follower agar bisa menjadi follower yang baik. Sementara para leader pun masih belum dapat menjadi role model yang maksimal. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Safi. Oke, terima kasih Ibu Hasna atas pertanyaan yang luar biasa. Oke, jadi pada dasarnya kita harus menyadari bahwa namanya, dan ini udah ungkapan yang biasa, tidak ada gading yang tak retak. Gading aja tergantung gading Martin atau gading yang mana. Gading aja banyak salahnya juga gitu kan. Jadi seorang nabi saja bisa jadi memiliki kesalahan. Katakanlah Nabi Musa alaihi salam itu ada ujian yang diberikan oleh Nabi Khidir dan tidak lulus. Yaitu kesabaran. Untuk mendapatkan ilmu, maka harus sabar. Nah, Nabi Musa alaihissalam tidak sabar, maka beliau bisa dikatakan kalau dalam bahasa sekarang DO tuh, dari sekolahnya Nabi Khidir alaihissalam. Nah, jadi seorang Nabi juga tidak luput dari kesalahan dan menjadi pembelajaran bagi kita. Apalagi kemudian diri kita sendiri yang menjadi pemimpin bagi keluarga kita, bagi karyawan kita, bagi bawahan kita, bisa jadi kita memang juga belum maksimal untuk menjalankan aktivitas kepemimpinan. Tapi yang jelas kita harus tahu bahwa niatnya baik, tujuannya baik, ada kepercayaan, itu yang penting kemudian untuk dimunculkan. Nah, kalau kemudian ada perbedaan pendapat, itu hal yang wajar. Tapi di sisi lain kita harus tahu peran kita sebagai apa di organisasi itu. Dalam organisasi pilihannya adalah apakah pemimpin ataukah kemudian bawahan. Itu sama seperti kalau dalam dunia perang, lead, follow, or get out of the way. Bahasa ungkapannya kasarnya seperti itu. Dalam bahasa sholat jamaah, saya bikin buku sholat jamaah, Peace Management, manajemen berbasis sholat jamaah. Itu ya juga sama, sholat jamaah itu hanya mengenal imam dan makmum. Jadi menjadi leader, follower, atau get out of the way. Keluar dari jamaah. Keluar dari organisasi. Nah, sehingga kita tidak hanya bisa menuntut seseorang menjadi leader yang baik, tapi kita juga harus bisa melihat apakah kita follower yang baik atau tidak. Kalau kita hanya menuntut pimpinan saya kok enggak menjalankan transformasional yang baik ya, nah apakah kemudian kita sudah menjadi bawahan yang transformasional juga? Itu yang kemudian harus menjadi pertanyaan. Nah, kalaupun kemudian pimpinan belum bisa menjadi role model yang baik karena memang sama-sama masih belajar, terutama di masa COVID-19 ini semuanya belajar. Baik karyawan, atasan, semuanya belajar, sama-sama belajar. Karena ini something new, sesuatu yang baru. Nah, karena sama-sama belajar bisa jadi ya kita tidak benar-benar bisa maksimal untuk menjadi pemimpin. Nah, maka di sini adalah bagaimana adanya keterbukaan, adanya kemudian proses
learning center yang bisa dimunculkan oleh perusahaan. Nah, seperti acara-acara hari ini yang dimunculkan oleh BMS, itu kan ada knowledge sharing. Jadi ilmu tidak hanya didapatkan dari pimpinan, tapi juga dari praktisi, akademisi lain yang kemudian bisa melakukan knowledge sharing. Saya kira seperti itu, dan yang lebih penting lagi, karena kita akan menghadapi Maulid Nabi, nah saya kira kita bisa melihat bahwa yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita adalah, bagi yang Muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Pada beliau adalah ada suri tauladan. Nah, dengan demikian, maka kalaupun kita tidak bisa belajar dari pemimpin kita, coba lihat dari Kanjeng Nabi, bagaimana beliau bersikap, bagaimana beliau kemudian memperlakukan bawahan, dan bagaimana kemudian mengajarkan untuk para sahabat berperilaku dan sebagainya. Nah, saya kira itu Bu Hasna, kita dalam proses semuanya akan berproses, dan saya kira kita bisa mengefektifkan aktivitas knowledge sharing dan aktivitas untuk training center, training develop pelatihan untuk pengembangan personality karyawan, itu bisa diefektifkan untuk meningkatkan hal tersebut. Dan pelatihan itu bisa dibuat untuk level pimpinan dan level staff. Itu kan pasti ada ke arah sana. Nah, kita juga berencana nih di MM sebetulnya, tapi tergantung nanti perubahan yang terjadi seperti apa. Tapi kita punya rencana sebetulnya di akhir tahun itu kita ingin membuat NLP for eksekutif. Bagaimana kemudian menjadi pemimpin yang siap menghadapi perubahan apapun. Karena kita tidak tahu 2021 akan seperti apa nih. Karena kita serba buta, maka apa yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Dan apa yang harus diberikan kepada bawahannya? Nah, salah satu hal yang kemudian saya pelajari adalah menjadi server itu, bahkan di Harvard Business Review dikatakan bahwa pemimpin harus mengajarkan kepada timnya bagaimana menjadi server yang baik. Perubahan itu apapun bisa terjadi, dan kita tahu pasti akan terjadi perubahan. Tapi bagaimana cara menghadapi perubahan itu walaupun kita tidak tahu, nah itu yang penting. Jadi yang penting adalah pertama mindset kita, positif mindset. Apakah kita kemudian menjadi orang yang melihat gelas separuh isi itu separuh penuh ataukah separuh kosong? Nah itu kan adalah mindset kita. Nah saya kira filosofi hidup yang kemudian harus diberikan terlebih dahulu, Bu Hasna. Demikian Pak Safi untuk pertanyaan pertama. Untuk yang kedua langsung saya jawab ya Pak. Ya, yang nomor 2 itu dari Bu Yatika. Ini pertanyaan yang sulit juga ini dari Bu Dani Yatika. Ini gantian saya yang diuji oleh beliau nih jadinya. Bagaimana cara kita mengimplementasikan critical thinking di lingkungan pekerjaan? Ya, tadi di ayat ke-21 itu kita munculkan bahwa tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja. Jadi kita harus kritis apa yang kemudian diberikan oleh nenek moyang kita, harus kita kritisi. Jangan-jangan ini ada hal yang tidak baik nih. Nah, Omnibus Law ya termasuk harus dikritisi juga, harus dilakukan evaluasi dan sebagainya. Tapi tidak dengan cara yang anarkis, tidak dengan cara yang tidak benar. Sama seperti sholat jamaah base management, seorang follower tidak boleh pasif, tapi harus aktif. Dia harus kritis kalau pimpinan salah, kalau imam salah. Kalau bacaannya salah, tadi pagi juga imam bacaannya salah juga. Nah, peran dari makmum itu harus kritis. Kalau enggak, ya salah terus nanti bacaannya. Jadi seorang makmum harus kritis terhadap apa yang dilakukan oleh imam. Kalau salah gerakan, ya ada aturan mainnya juga. Kalau wanita, tepuk punggung tangan. Kalau bagi pria, jadi segala sesuatu untuk kritis itu dibuat aturan mainnya. Dalam perusahaan bisa jadi ada whistleblower masing-masing divisi untuk menerima aduan-aduan bisa jadi. Ada momen-momen knowledge sharing, kita bisa berdiskusi, ada brainstorming. Pak, saya kira itu tidak cocok. Nah, yang penting adalah bagaimana caranya, adab. Maka yang lebih dipentingkan, critical thinking itu kan baru ayat 21. Yang sebelumnya kan masalah emotional quotient dulu.
adab, bagaimana berperilaku itu harus ditekankan dulu. Maka surat Al-Luqman itu bagi saya menunjukkan tahapan yang lebih didulukan adalah pemahaman tentang Tuhan, spiritual question, bahwa bagaimanapun Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, memungkinkan semuanya, yang menjadikan kita berpikir. Nanti kalau tidak dicabut, tahu-tahu kita pikun, lupa segalanya, stroke, tidak bisa mikir, naudzubillah min dzalik. Jadi pemahaman terhadap spiritual itu akan memudahkan. Kenapa kita berbuat baik? Ada pahalanya. Kenapa kita melakukan CSR? Ada pahalanya. Loh, kalau berpikir seperti itu akan lebih mudah berjalan. Kalau enggak, orang akan mikir, loh kenapa harus berbuat baik? Wong jahat bisa lebih cepat sukses, misalnya. Nah, jadi critical thinking itu harus mengikuti adab. Kita tetap kritis, tapi dengan cara-cara yang baik. Pak, mohon maaf nih, kayaknya ini ada yang kurang deh di situ. Nah, itu kan adab-adab yang bisa dimunculkan. Tidak kemudian serta-merta, Pak, salah kuwi, goblok tenan. Enggak boleh seperti itu kan artinya. Jadi, kita harus pahami adab kepada orang tua, karena di surat Al-Luqman tadi, adab yang lebih penting yang didulukan adalah adab kepada orang tua terlebih dahulu tuh. Dan itu kita bisa belajar dari Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa kepada orang tuanya saja yang kemudian pembuat berhala, itu adab beliau juga sangat luar biasa. Menggunakan bahasa-bahasa halus, kromo inggil lah kalau bahasa coro Jawa nih. Nah, saya kira masalah adab itu yang juga harus kita pahami, Bu Dani, untuk menyampaikan critical thinking kita. Jadi proses brainstorming dalam perusahaan harus dibuka. Ketika menghadapi masalah tertentu, brainstorming. Nah, cara-cara brainstorming itu harus dimunculkan. Tahapannya seperti apa? Tidak boleh ketawa, tidak boleh berpendapat kalau ada yang mengeluarkan pendapat. Seaneh apapun. Nah, setelah kemudian semua pendapat keluar, baru kita diskusikan kelemahan, kelebihannya. Nah, itu kemudian kita ajari mereka untuk critical thinking. Apa nih advantage, disadvantage-nya? Kalau disadvantage-nya ini ada risiko ini, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kita latih mereka untuk critical thinking juga, gitu kan? Jadi pembahasan kasus kalau di kampus kan juga kita arahkan ke sana. Ada berapa opsi nih? Biasanya kalau di Harvard Business Review, dalam satu cerita pasti ada 2 opsi. Nah, saya kan memberikan tantangan. Dia memberikan 2 opsi, tapi tugas Anda adalah menambah opsi-opsi. Strateginya harus lebih banyak dong. Strategi kombinasi, strategi yang out of the box. Nah, itu harus dimunculkan. Nah, itulah critical thinking, mulai dari memahami masalah, mencari solusinya, kemudian memikirkan advantage-nya, sampai mitigasi risikonya. Semuanya bisa kemudian kita lakukan critical thinking. Nah, semoga menjawab, Bu Dani. Berarti kita harus petakan dulu ya Pak Ganjar ya. Buat peta, terus bisa yang disampaikan Bapak tadi luar biasa. Ya. Memahami, bukan hanya peta, Bu Dani. Mungkin ada forum-forum yang disesuaikan. Ya tadi forum untuk brainstorming. Kemudian kalau ini memang untuk mengadukan kesalahan dari pimpinan, apakah kemudian ada whistleblower sendiri gitu kan? Ada divisi untuk whistleblower. Tapi semuanya ada aturan main yang berlaku yang sudah ditetapkan. Kalau salah di bidang A, B, C, D apa yang dilakukan. Jadi tidak kemudian asal demo nantinya. Demo itu sesuatu yang tidak disyaratkan dalam ajaran agama yang saya pahami sih, karena kalau di dalam sholat imamnya salah di demo ya batal semua nanti kita. Sholat jamaahnya batal. Iya. Pak Ganjar, mohon maaf, apakah untuk critical thinking ini lebih sering dilakukan oleh generasi milenial atau generasi X seperti kita? Itu ada dampaknya bagaimana? Biasanya kalau generasi milenial itu kan dia kritik ya, artinya benar-benar kritis sekali untuk menyikapi hal-hal yang case yang terjadi ya, itu benar-benar sangat krusial. Nah, itu lebih cenderung mana, Pak? Dari critical thinking tersebut lebih dilakukan oleh generasi milenial atau generasi X atau Y atau generasi baby boomer. Terima kasih. Betul. Nah, saya kira bukan masalah generasi X, Y, Z-nya, tapi bagaimana kita dilatih untuk menghadapi keterbukaan. Sementara ini pendidikan kita biasanya pendidikannya untuk menyeragamkan, bukan untuk memberikan keterbukaan.
Jadi pendidikannya ya pokoknya semuanya harus seragam biasanya. Menggambar pun itu diharapkan seragam kan. Gambar pemandangan harus gunung 2, kemudian ada jalan, sawah, nah itu seragam gambar pemandangan. Jadi kalau pemandangan itu menggambar rumah ya salah. Jadi kalau pemandangan menggambar bak sampah ya salah, karena kalau bagi si anak itu kan pemandangan sebetulnya. Nah itu di beberapa hal bisa jadi sistem pendidikan kita mungkin harus disesuaikan bahwa kita juga harus memberikan kemampuan mereka untuk critical thinking. Bukan kemudian untuk menyeragamkan. Maka di dunia kampus juga semestinya seperti itu. Apakah sebetulnya kita berusaha menilai hafalan? Kalau hafalan ya harus sama memang. Tapi kalau untuk menjawab permasalahan, nah itu kan butuh critical thinking. Nah, tugas dari dosen seringkali kan menjadi fasilitator di situ. Nah, jadi saya kira bukan karena masalah generasinya, tapi bagaimana kemudian pengalamannya dalam dunia edukasi, baik keluarga maupun sekolah. Jadi walaupun generasinya generasi kolonial, generasi sensual, generasi milenial, saya kira tergantung dia berada di pendidikan yang mengajarkan seperti apa kurang lebih. Ya. Dan tujuannya agar kita tidak menjadi imaah tadi ya Pak ya, kayak tribek gitu, jadi nggak pengikut, terus kalau bilang ini kita ikut. Harus benar-benar kita menerapkan critical thinking itu untuk selalu berinovasi, memberikan yang terbaik. Seperti itu ya Pak ya. Betul. Nah ini yang sangat jarang sekali kita seringkali punya visi menjadi perusahaan atau lembaga inovatif, gitu. Memunculkan inovasi. Tapi memberikan contoh enggak? Melakukan inovasi atau tidak? Nah kalau kita di MM kan kita munculkan, kita punya e-book nih di masa pandemik. Bahkan mahasiswa sekarang kan ada yang membuat e-book dari tesisnya, dibuat buku ini. Tipis saja e-book, Smile App Marketing 4.0. Nah dia terstimuli untuk membuat e-book itu karena saya bikin e-book yang tipis-tipis tadi, udah nih. Ada server leader, ada marketing iblis. Ya memang ada mengkritisi, saya sih kok bikin buku marketing iblis misalnya. Loh ini bagian dari saya juga berlatih kritis. Agama itu, Al-Quran itu mengajarkan ilmu, dan banyak ilmu manajemen, banyak ilmu pemasaran juga di situ. Jadi kalau kita tidak kritis, kita kalah sama malaikat nanti. Malaikat adalah makhluk yang paling taat kan, Buddha nih. Tapi malaikat itu juga kritis. Dalam Al-Quran kan dimunculkan. Dan itu yang menjadikan seorang profesor dari Arkansas, profesor di bidang matematika. Apa sih namanya? Aduh, lupa. Dia bikin buku dan malaikat pun bertanya gitu loh. Jadi di surat Al-Baqarah kan dinyatakan malaikat itu bertanya, kenapa manusia yang dijadikan sebagai khalifah, padahal dia yang banyak melakukan aktivitas untuk perpecahan, pertumpahan darah kan? Kan kritis malaikat. Jadi malaikat itu patuh, loyal kepada Allah. Tidak mungkin kemudian membantah. Tapi kritis. Bertanya, kenapa manusia yang dijadikan ya Allah, kok bukan makhluk lain? Padahal manusia banyak melakukan pertumpahan darah, kok dijadikan khalifah? Kan lebih banyak pertumpahan darah lagi nanti. Nah, tapi Allah yang lebih tahu gitu kan? Jawaban Allah. Jadi malaikat saja kritis, masa kemudian manusia tidak boleh kritis? Yang tidak boleh dipertanyakan adalah zat Allah, karena kemampuan kita tidak akan nyampe ke sana. Tapi hal-hal lainnya boleh dikritisi, senyampang adabnya tepat, baik, sesuai kemudian aturan yang berlaku. Saya kira itu Bu Dani. Jadi di level apapun kita bisa memunculkan aktivitas untuk kritis. Terima kasih banyak Pak Ganjar. Ya, barakallah. Cukup ya. Pak Ganjar, sebelum kita lanjutkan topik selanjutnya, mungkin Pak Gugus ini ada yang ingin disampaikan, Bapak Dr. Gugus Wijanarko. Silakan Pak Gugus. Ya, jangan susah-susah ya Pak Gugus. Enggak Pak, saya hanya sharing aja Pak Ganjar. Oh, yeah. Alhamdulillah. Materi Bapak ini luar biasa. Saya tertarik sekali Pak ya, yang terkait dengan bagaimana transformer kita harus seperti apa yang kita lakukan. Dan ini kebetulan memang BMS Group ini bagian dari Belindo 3 BUMN yang sekarang lagi menjalankan menerapkan budaya akhlak. Nah,
Salah satu yang sangat menarik tadi adalah mengenai teori game changer tadi, Pak. Nah, saya menyitir mungkin ini kebetulan hari Jumat ya. Jadi Allah itu tidak akan merubah nasib manusia apabila kita tidak merubah sendiri, melakukan upaya-upaya. Jadi mungkin kita semua teman-teman ini di PMS Group, bukan saatnya sekarang ini kita menunggu bahwa pimpinan kita akan menemukan kita, pimpinan kita akan mengenali potensi besar dari teman-teman, dan karir kita akan melesat begitu saja, dan kita akan menjadi seorang yang sukses, dihormati, dan akan bermanfaat buat PMS Group. Tetapi saya yakin bahwa ada 99% itu nggak akan pernah terjadi apabila kita tidak melakukan sebuah perubahan. Jadi yang saya tangkap sebuah game changer yang disampaikan oleh Pak Ganjar ini sebenarnya untuk kita ini, kita harus melakukan perubahan. Jangan kita menunggu direkturnya PMS Group ini menemukan bahwa Anda sebagai seorang yang punya potensi. Anda harus melakukan sebuah perubahan. Nah ini mungkin yang saya tangkap, yang mungkin teman-teman semua harus ketahui di sini mungkin Pak Ganjar ya. Jadi teman-teman itu harus mulai bisa melakukan sebuah perubahan untuk sukses, bisa stand out ke masa depan gitu ya. Bahasanya mungkin anak muda sekarang seperti itu. Nah sehingga kalau dikaitkan dengan tadi antara seorang leader dan follower, jadi nanti sebenarnya itu akan menjadi tipis. Sumir ya, nanti ke depannya siapa yang menjadi leader, siapa menjadi follower. Ketika kita bicara game changer, ketika seorang leader dia tidak mampu melakukan sebuah perubahan, tidak mampu berpikir out of the box, tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka bisa saja seorang leader menjadi follower. Kalau seorang follower, anak-anak muda yang sekarang ini, dia mampu melakukan akrobatik ya, bahasa saya mungkin sebuah akrobat lebih dari berpikir out of the box, sehingga ini akan menghasilkan sesuatu yang baru, yang impossible menjadi possible lah. Barangkali ini nanti akan mengarah ke sana. Jadi orang-orang nanti ini akan harus bisa melakukan ini perubahan. Nah, karena itu kalau melihat komposisi sekarang di PMS Group ini, katakanlah 75% ya ini sudah anak-anak milenial, maka sebenarnya ya teman-teman inilah yang sebenarnya ini yang harus mulai melakukan sebuah perubahan-perubahan untuk melakukan pengaruh di mana di PMS Group ini sesuatu yang baru harus diciptakan, di-create. Nah barangkali itu nanti ketika siapapun statusnya, kalau dia saat ini menjadi follower tapi dia mampu menciptakan sebuah game changer yang pada akhirnya itu sudah menjadi sebuah yang sesuatu yang bermanfaat, maka disitulah dia sebenarnya adalah seorang leader. Kalau ngomong barangkali mungkin seperti itu Pak Ganjar ya. Saya sedikit itu aja ya dari pandangan saya. Terus kemudian kalau tadi dianalogkan bahwa sebenarnya saat ini kita menghadapi di era VUCA, kemudian kondisi yang ketidakpastian ditambah dengan pandemik, maka dalam dunia fun ya, kita semua mungkin lebih cocok menjadi seorang server, tapi mungkin tidak hanya seorang leader, tapi followernya pun juga harus menjadi seorang peselancar yang hebat. Barangkali seperti itu Pak Ganjar. Itu pandangan saya. Terima kasih Pak Ganjar. Yeah, betul Pak. Sebentar, Pak. Betul Gugus, Pak Gugus. Yeah. Yeah, Pak. Makanya tadi saya sampaikan di Harvard Business Review juga dimunculkan seorang leader itu harus melatih timnya untuk menjadi server juga. Karena dunia bisnis itu dikatakan bukan seperti kita berkeliling danau, naik perahu untuk melihat pemandangan. Ya, kalau di danau kan kita kayaknya aman-aman saja, tenang, airnya tenang kan Pak. Kita bisa lihat pemandangan dengan indah. Dunia bisnis itu seperti lautan yang ombaknya bisa besar, bisa tenang. Jadi kadang-kala tenang, tapi nanti tiba-tiba kalau terlalu tenang malah bahaya. Terlalu tenang bisa jadi sebentar lagi akan ada ombak besar, ada tsunami gitu kan Pak. Nah maka apa yang harus kita persiapkan untuk itu, ya harus dilatih sebagai server ketika melihat ombak besar, wah ini ada adrenalin yang terpacu nih. Oh yuk kita bergerak, apa ini harus kita lakukan. Bahkan server yang baik, profesional itu, kan dia bisa membuat gerakan-gerakan baru Pak. Jadi ada seninya yang muncul.
Bukan hanya kemudian riding the wave, mengikuti arus saja, tapi bagaimana kemudian menciptakan seni-seni baru, ada lompatan-lompatan yang baru, loop 360 atau apa gitu, banyak jenisnya. Jadi kita bisa menciptakan inovasi-inovasi sendiri. Dan itu juga harus ada kolaborasi dengan media, agar media tahu, orang tahu bahwa kita sudah berbuat baik. Profesional server itu dia bekerja sama dengan fotografer yang bagus, Pak. Karena kalau orang tidak tahu dia sudah melakukan gerakan-gerakan yang bagus, ya tidak ada gunanya kan, Pak. Nah, perusahaan juga seperti itu. Sudah berbuat baik, sudah melakukan move-move yang luar biasa, harus kemudian ter-record dan everybody knows bahwa mereka sudah melakukan aktivitas yang excellent. Jadi setuju Pak bahwa untuk yang terakhir terutama seorang server leader harus melatih timnya juga menjadi server. Sehingga kemudian tidak hanya berkeluh kesah saja ketika menghadapi perubahan, tapi juga ikut tertantang dengan perubahan itu. Terima kasih Pak Gugus. Terima kasih Pak Ganjar. Ini ada lagi pertanyaan yang bagus Pak Ganjar. Iya Pak Safi. Jadi ini penting misalnya bagaimana supaya dapat berpikir positif terus menerus. Ya. Misalnya dari Pak Rio, bagaimana untuk membiasakan diri dapat berpikir positif dalam segala hal. Ya, ya. Baik. Ya, ini di Pak Rio juga ada tambahnya ketika suatu kelemahan diubah menjadi kekuatan yang belum muncul atau potential strength tadi kan saya sampaikan SWOT menjadi SPOC, SPOC. Gini, kasus ini terjadi ketika saya nganterin anak saya untuk tes dari TK masuk ke SD. Dan setelah dites oleh gurunya, kemudian gurunya manggil orang tuanya, menunjukkan hasilnya, dan saya sempat tanya, Bu, kira-kira apa ya kelemahan anak saya tanyakan seperti itu. Terus kemudian bu gurunya bilang nih, loh jangan dibilang kelemahan toh Pak. Wah ya saya malah menjadi terketuk. Iya ya, kok saya menyatakan sebagai kelemahan ini. Jadi sebetulnya apa yang terjadi pada diri kita itu bukan kelemahan, tapi adalah potensial strength, kekuatan yang belum digali, belum dilatih. Kalau kemudian kemampuan motorik misalnya dilatih terus-menerus, lah itu bisa jadi kekuatan yang bagus juga sama dengan yang lain, bahkan bisa lebih dari yang lain. Jadi ada yang kemudian menyatakan, suara saya enggak bagus Pak, enggak bisa nyanyi. Loh, masalah suara itu kita tinggal memilih lagu yang tepat, jangan memilih lagunya Mariah Carey yang kemudian jangkauan nadanya 7 oktav. Ya pilih lagu-lagu yang 1 oktav saja udah cukup. Nyanyi lagu Bintang Kecil dibuat versi sendiri ya bisa bagus juga. Jadi bagaimana kemudian apa yang menjadi kita katakan tadi kelemahan itu sebetulnya adalah potensial strength, kekuatan yang harus kita latih, kita gali lagi, kita buatkan pelatihan-pelatihan khusus untuk itu. Badan saya kecil, ada latihannya untuk bikin gede gitu kan, dan seterusnya. Nah, jadi itu guru SD tersebut memberikan wawasan kepada saya bahwa saya belajar NLP, ternyata saya juga menggunakan hal-hal negatif juga nih. Sehingga berpositif thinking itu seringkali ujiannya setiap saat, Pak. Kapan kemudian muncul untuk kita berpikiran positif itu kadang susah. Jadi izin untuk nampilkan video tadi yang saya rencanakan akan tentang monyet kapucin ya Pak. Ini videonya ya, biasanya saya setel untuk di mata kuliah etika bisnis tentang masalah keadilan. Nah, sebentar, suaranya sudah keluar. Saya stop. Oh iya, suaranya belum keluar. Nah, jadi monyet itu diberikan tugas mengembalikan batu, yang kanan juga diberi batu suruh mengembalikan. Nah, kita lihat apa yang dilakukan monyet sebelah kiri. Nah, yang kanan dapat grape, dapat anggur. Kembalikan batu, dikasih timun.
She tests a rock now against the wall. She needs to give it to us. And she gets cucumber again. Ya, timunnya malah dilemparin kan, yang memberikan timunnya. Saya matikan dulu. Nah, maka pembelajarannya pertama memang monyet aja bisa merasa kalau diperlakukan tidak adil, apalagi manusia. Oke, itu yang paling kelihatan. Tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah, bisa enggak kita positive thinking? Kalau sebagai monyetnya, ya tentunya kita bukan monyetnya kan. Tapi sebagai orang yang memperhatikan pelatihan itu atau memperhatikan eksperimen itu, bisa enggak kita melihat sebetulnya eksperimenter itu berlaku adil? Ini aja seringkali kita gagal. Saya minta mahasiswa untuk bisa enggak kita berpositif thinking terhadap si peneliti itu. Jarang yang kemudian bisa menemukan itu, Pak Reo. Nah, tadi kan saya katakan, bisa jadi apa yang sudah diberikan itu sudah didiskusikan oleh ahli gizinya. Ya sebelah kiri itu mungkin kena sakit apa, apakah diabetes atau apa, sehingga tidak dikasih anggur misalnya. Yang kanan itu normal-normal aja, dan mungkin masa pertumbuhan sehingga dia ada gizi yang cocok untuk dia dengan anggur itu. Nah itu kan kita mikirnya agak dalam tuh untuk berpositif thinking seperti itu. Itu yang pertama. Dan kedua, kalau diberi sekat, bisa jadi kita tidak akan monyet tadi atau diberi tempat yang berbeda, bisa jadi tidak marah-marah loh, dikasih timun. Di percobaan pertama kan dikasih timun dimakan, tapi yang kedua dilempar, ketiga marah dilempar kemudian. Jadi sebetulnya kalau dia tidak melihat, ya dimakan. Nah itu tadi yang saya sampaikan, grateful soul, grateful mind, hati yang bersyukur. Kalau kita selalu membandingkan dengan yang lain, kapan akan bahagianya? Apalagi capaian yang diberikan oleh orang lain, kok dia yang dapat sih, saya enggak. Nah itu masalah tadi yang disampaikan Pak Gugus, masalah pemimpin, siapa yang jadi pemimpin atau enggak, itu sebetulnya masalah rezeki. Bisa jadi dia menjadi manajer, tapi belum menjadi leader, karena ada rezeki. Pak Gugus tadi menyatakan seperti itu. Jadi tidak memiliki jiwa pemimpin, tapi menjadi manajer. Ya rezekinya gitu, ya mau bagaimana, itu dari Allah, ya masa protes ke Allah. Nah, maka positif mindset. Jadi ujiannya sangat berat Pak Reo, karena setiap saat, kalau UTS, UAS itu ujiannya jelas, waktunya tanggal sekian sampai tanggal sekian. Nah ujian hidup itu setiap saat ya. Itu kan berkaitan dengan ujian kesabaran. Untuk kemudian bisa berpositif thinking. Bahwa Kanjeng Nabi bilang sabar itu pada pukulan yang pertama. Pada hit yang pertama, ketika pertama kali kena. Nah, kalau kemudian setelah beberapa lama baru bisa mikir, loh itu udah beberapa lama, tapi positive thinking itu kalau bisa pas saat pertama itu loh. Loh, itu levelnya udah level tinggi banget juga. Pembelajarannya harus terus-menerus itu Pak Reo. Jadi saya sulit untuk menyampaikan itu karena bisa jadi saya juga nanti untuk kasus tertentu bisa sabar, untuk kasus yang lain bisa jadi belum bisa berpositive thinking. Level untuk tingkat sufi yang tinggi kan, ada seorang ulama yang ketika dia sedang sholat di masjid, kemudian diberitahu rumahnya kebakaran. Pak Yai, rumahnya jenengan kebakaran gitu. Ya dia kan cuman oh ya, terus sholat lagi. Jadi positive thinking bahwa ya kalau itu Allah mau ngambil lagi ya diambil, kalau memang rezekinya masih tetap ya kebakarannya akan hilang dengan sendirinya. Nah, jadi di satu sisi ada level yang seperti itu Pak Rio, dan saya masih belum level seperti itu. Artinya kita masih menjadi pembelajar mungkin tingkat SD untuk bicara masalah positive thinking setiap saat. Maka ya memang benar yang katakan Pak Reo, bagaimana membiasakan diri berpikiran positif, maka setiap ada masalah, selalu kita berdialog dengan diri kita dan dengan Tuhan, kenapa hal itu terjadi. Jangan-jangan memang salah kita, jangan-jangan memang ya memang rezekinya dia dan kita akan dapat rezeki yang lain, dan seterusnya. Jadi untuk kasus monyet tadi seringkali juga mahasiswa gagal untuk melihat hal positifnya, gitu. Menjadikan kita hanya melihat nggak adil, itu memang eksperimenternya.
Jadi mohon maaf Pak Rio kalau saya tidak bisa menjawab sesuatu dengan memuaskan karena pada dasarnya seperti yang disampaikan Pak Rio, kita memang harus membiasakan diri dan ujian untuk sabar, ujian untuk positive thinking itu setiap saat soalnya. Nah, semoga kita dihindarkan, yang jelas mungkin harus berdoa, dihindarkan dari sifat negatif. Salah satu mungkin filosofinya Pak Rio, kalau orang tua saja berperilaku tertentu kepada kita, pasti kemudian ada tujuannya. Dan tujuannya pasti baik orang tua. Karena kita sebagai orang tua kan tentunya seperti itu kepada anak kita. Kita menghukum anak bukan untuk kemudian menyakiti dia, tapi agar mau belajar gitu kan. Agar mau belajar tentang masalah yang dihadapinya. Nah, kalau kita tahu bahwa filosofi hidup seperti itu, Tuhan itu dikatakan dalam hadis qudsi lebih sayang dibanding orang tua, dibanding seorang ibu kepada anaknya. Nah, ibu aja sayangnya udah lebay, apakah lagi Allah gitu. Maka positive thinking adalah paling tidak mindset itu kita yakin bahwa ini pasti memang Allah bertujuan baik pada kita. Itu dulu sebetulnya yang harus kita munculkan setiap saat. Dalam setiap kondisi. Kemarin anak saya sempat patah tangan. Loh, kenapa patah tangan? Masih kecil 7 tahun, loncat-loncat jatuh, patah. Nah, tugas kita adalah bagaimana tindakan pertama, dan kemudian agar tidak menyalahkan Allah, kenapa tangan anak saya dipatahin misalnya. Jadi hal-hal seperti itu sabarnya itu setiap saat. Maka saya tidak bisa kemudian untuk benar-benar ini karena memang kita harus membiasakan saja dan punya mindset bahwa Allah pasti tidak akan bertindak zalim kepada hambanya. Nah, kalau dosen bisa lebih zalim dibanding Tuhan karena ngasih soal yang melebihi dari kemampuan mahasiswa, melebihi kemampuan siswanya. Siswanya mampunya sekian, dikasih soal sekian. Nah, itu dosen seperti itu atau guru. Kalau Tuhan kan selalu memberikan sesuai dengan kemampuan hambanya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin begitu Pak Rio. Ya, terima kasih Pak Guru. Ini ada Bu Hasna lagi nih. Menghadapi pimpinan yang pemarah. Nah, saya kira nanti bisa diusulkan kepada bagian human capital untuk ada pelatihan bagi pimpinan, Bu. Jadi saya sudah memunculkan konsep tranquilizing leader, pemimpin yang menenangkan. Terutama di masa krisis, itu pemimpin harus menenangkan. Dan konsep sekarang yang muncul adalah bukan teori X tapi teori Y. Teori X itu asumsi pemimpin, asumsi manajer bahwa bawahannya itu pemalas, sehingga harus dipecut, dipukuli, dikasih hukuman gitu. Karena asumsi bawahan itu malas. Ada juga asumsi Y bahwa bawahan itu rajin, hanya kemudian diajak partisipasi, diajak untuk berdiskusi, pasti kemudian dia jalan, dikasih reward dan sebagainya. Jadi ini berkaitan dengan masalah asumsi. Yang bahwa kalau kemudian saya mendiskusikan masalah tranquilizing leader, pemimpin yang menenangkan, itu diskusinya, oh ya, selain kemudian teori XY juga, konsep yang sekarang muncul adalah happiness. Kemarin kan saya sempat menyampaikan masalah, kalau dulu biasanya adalah employee satisfaction. Nah, kenapa kemudian tidak kepada employee happiness? Ada riset yang menyatakan bahwa menguji mana yang kemudian lebih dulu, apakah kebahagiaan atau prestasi dulu, kinerja. Biasanya kalau orang berkinerja bagus, dapat reward, pasti happy. Gimana kalau dibalik? Karyawan itu happy dulu, apakah dia bisa menampilkan sesuatu yang lebih produktif? Nah, risetnya salah satunya seperti itu. Jadi dia harus dibahagiakan, selain kemudian ada ketegasan itu. Nah, jadi tranquilizing leader itu saya mempelajari dari Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf itu adalah pemimpin yang tegas, luar biasa. Kedisiplinannya juga luar biasa, bahkan punishment-nya luar biasa. Beliau adalah pemimpin yang paham bahasa. Ini salah satu modal menjadi pemimpin adalah paham bahasa nih. Nabi Sulaiman alaihi salam mengajarkan kepada kita bukan hanya tahu bahasa manusia, tapi tahu bahasa hewan dan tahu bahasa jin.
Wah, luar biasanya kan seperti itu beliau. Jadi menjadi raja dari raja-raja baik binatang, manusia maupun jin. Nah, kedisiplinan beliau terlihat ketika membariskan pasukannya dan tahu, hafal nih, memorinya luar biasa, hafal, ada yang belum muncul. Mana nih burung hudhud? Kalau sampai datang terlambat dan tidak ada alasan syar'i, penggal lehernya. Loh, kurang disiplin. Kalau sampai terlambat, penggal loh lehernya. Nah, kemudian burung hudhud datang dan menyampaikan bahwa ada daerah yang kemudian kerajaan Bilqis yang di situ masih menyembah matahari misalnya. Nah, dalam sebuah cerita, jadi Nabi Sulaiman itu kan raja yang hebat, luar biasa seperti itu. Dalam suatu kesempatan, Allah memberikan pelajaran melalui seekor semut. Dalam surat An-Nahl. Jadi ada ketika beliau baris berbaris dengan pasukannya, maka melewati kaum semut. Di situ diceritakan seperti itu. Nah, kaum semut ini menghadapi krisis seperti yang kita alami saat ini, krisis yang tiba-tiba datang. Maka apa yang dilakukan oleh pemimpin semut saat itu? Aktivitasnya tranquilizing, menenangkan. Wahai rakyatku, ini sebentar lagi ini akan ada pasukan Nabi Sulaiman yang akan lewat. Masuk ke dalam. Kalau kamu terinjak, itu bukan karena salah mereka, tapi karena mereka tidak melihat. Loh ini loh, pemimpin yang mengajarkan tidak balas dendam kepada pihak yang sudah mendolimi. Kalau ada yang terinjak, bukan kemudian ngajak semut balas dendam masuk ke kupingnya gajah gitu kan. Kan kalau bayangannya beliau bersafari dengan menggunakan pasukan gajahnya. Nah, itu kemudian tidak mengajak untuk semut kita masuk ke kuping gajah sehingga pasukan itu nanti akan hancur. Nah, jadi itu yang kemudian luar biasa disampaikan oleh Raja Semut saat itu, sehingga Raja Sulaiman yang mendengar itu, Nabi Sulaiman mendengar itu, tersenyum sehingga terlihat giginya. Karena mendapatkan pembelajaran dari Allah. Nah, bahwa pemimpin semut itu sudah kemudian mengajarkan untuk menghindari risiko, masuk ke lubang, tapi kalau ada yang terinjak, itu bukan karena kesalahan. Jadi positive thinking nih. Wah, itu luar biasa pembelajaran dari semut saat itu. Nah, jadi Bu Hasna, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana kemudian kalau ada pemimpin pemarah bisa jadi disampaikan kepada human capital, pelatihan bukan hanya kepada level staff, tapi juga level manajer dan level pimpinan untuk kemudian menggali hal-hal baru. Mengupas ilmu-ilmu baru baik dari Al-Quran, Harvard Business Review, dan sebagainya. Nah, sehingga semua level kemudian mendapatkan hal-hal baru nih. Tantangannya menjadi seperti itu. Mungkin itu Bu, sehingga istilahnya bahasa saya adalah kalau seperti bahasa Jawa, gepuk nyilih tangan. Mengingatkan seseorang bisa jadi tidak secara langsung, tapi melalui orang lain. Sehingga tadi tidak terkesan menggurui. Karena kalau kita levelnya bisa jadi di bawahnya, ya akan dianggap kurang ajar atau cara kita kurang baik dan seterusnya. Jadi bisa gepuk nyilih tangan. Saya kira mungkin bisa seperti itu Bu Hasna. Kemampuan berkomunikasi itu penting saya kira, dan itu kita bisa belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa ketika diutus untuk ke Fir'aun, menasihati Fir'aun nih, maka Nabi Harun minta izin ke Allah untuk ditemani Nabi Harun. Kenapa? Karena Nabi Musa cadel, waktu masih kecil kan sempat untuk menggigit bara. Nah, jadi minta izin ke Allah untuk ditemani Nabi Harun alaihissalam, karena Nabi Harun lebih fasih dalam berkomunikasi, lebih lembut dalam penyampaian. Jadi saudara Nabi Musa, Nabi Harun kemudian diajak dan disetujui oleh Allah untuk bertemu dengan Fir'aun. Nah, ini juga pembelajaran komunikasi bahwa menyampaikan sesuatu ya kalau bisa melalui orang lain yang memang dengan bahasa yang lebih santun, lebih sopan, dan lebih komunikatif. Mungkin seperti itu Bu Hasna. Terima kasih Pak Ganjar. Oke, semoga bermanfaat. Oke, Ini masih ada lagi kah? Kayaknya udah habis ya Pak Safi? Ya, sudah habis, bukan berarti habis benar, mungkin malu aja Pak Ganjar. Baiklah. Wah, nggak boleh malu Pak Safi, karena di
masa sekarang saya ingat yang disampaikan Pak Ali Aziz nih, sempat pernah ikut mendengarkan di mobil kuliah beliau. Malu minder itu kufur nikmat. Karena kita sebetulnya diciptakan sebagai makhluk yang luar biasa, tapi masih minder. Nah, itu kan berarti tidak bersyukur ya. Berarti kita lebih fokus pada hal negatif yang kita miliki, menjadikan kita tidak bersyukur. Kalau kita fokus pada hal positif, kita akan lebih percaya diri. Nah, jadi minder itu kafir, kata Pak Prof. Ali Aziz. Mengarah kepada kufur nikmat. Nah, jadi saya yakin teman-teman di PMS bukan malu, bukan kemudian minder, tapi ya moga-moga memang sudah kehabisan pertanyaan. Sehingga saya tidak perlu ditanya lagi. Ya, ya. Barakallah Pak Safi. Ya, PMS beradab, berkarakter ya. Suara saya dibuka. Baiklah, Bapak-Bapak, Ibu sekalian, khususnya pada Pak Dr. Ganjar Primananto, terima kasih banyak, dan juga terima kasih sekali lagi buat para mariner. Tanpa kehadiran Anda, maka kegiatan ini tidak akan ada value-nya. Karena itu sedikit benang merahnya, rasanya untuk kesuksesan implementasi core value akhlak ini, mari kita mulai dari diri sendiri. Ibda binafsik. Istilahnya kalau saya meminta mewakili manajemen, kayaknya kita harus menjadi first mover, first transformer. Jadi kita harus berlomba-lomba mengejar kebaikan ini dibanding dengan anak-anak perusahaan lainnya. Kenapa tidak? Karena itu marilah kita hijrah. Ya, kita hijrah dari mindset transaksional ke arah mindset transformasional. Saya kira itu benang merah atau kunci daripada edukasi bersama Bapak Ganjar Primananto ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai bukti ya bahwa kita ini rajin melakukan continuous learning, mari kita foto bersama gini ya, saya akan memandu, nanti tangannya seperti ini, itu artinya Anda kompeten dan siap menjadi, we are always ready. Apa ya kata Pak Ganjar tadi? We are always ready, apa Pak? To be transformer ya? Nah, ya, gitu. Jadi seperti ini terus, nanti ada admin di sini yang akan memotret Anda, bertahan sampai saya minta untuk turunkan tangannya. Kita mulai begini ya, tangannya ya. We are transformer. Silakan admin. Videonya diaktifkan semua, karena ini akan disampaikan kepada para malaikat nanti di akhirat. Di fisiknya ada, physical evidence-nya. Iya, physical evidence sekecil apapun nanti menjadi bukti. Betul Pak. Saya juga pernah kemarin mengisi di Suara Muslim itu rekam ilmumu. Dan termasuk membuat buku itu adalah rekam ilmu untuk bisa jadi kita tunjukkan bukti kita bahwa kita sudah melakukan aktivitas merekam ilmu. Ya, dan malaikat tidak bisa berkutik ya. Ini buktinya gitu. Mas, oke, tangannya begini semua teman-teman, mulai dari sekarang. Hidupkan, aktifkan videonya. Aktifkan karena malaikat tidak bisa melihat wajah Anda. Bisa ya. Ya bisa malaikat. Ayo Pak Indra. Ayo Sofyan, Indra, Mbak Yusak, Yuwan Akta, Anto, Klebun, Pak Hadi, Fajar. Ayo, kesel nembak iki, wis dadi foto. Artinya itu gini, ini jangan-jangan hanya suara doang gitu loh. Apa namanya? Handphone ditaruh terus orangnya nggak ikut. Ya, seudon nggak oleh seudon itu, nggak boleh itu. Seudon. Itu hemat pulsa tahu. Kalau nggak ada kamera itu hemat pulsa. Hemat kuota. Namanya gini terus, sudah Mas, satu ya. Kita mulai dari pertama ya. Semoga oke. 1, 2, 3. Lanjut halaman berikutnya. 1, 2, 3. Ya, Pak Yusa, bagus. Halaman berikutnya. KLO. Pak Mitro ikut, Pak Mitro ya? Pak Mitro ikut. Halaman berikutnya. Ya, terus. Banyak ya pesertanya ya. Halaman berikutnya.
Sudah semua. Tidak dinyalakan, ya udahlah, enggak apa-apa. Sudah ya? Sudah. Terima kasih Bapak-bapak. Kok nono Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ganjar. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur suwun semuanya, barakallah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nggih, assalamualaikum. Amin ya Rabbi. Pak Safi, mohon izin live nggih. Nggih, Bu Deni. Materinya luar biasa hari ini, mantap sekali. Atur suwun, barakallah. Nggih, sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Kembali Mas Yusak. Next.